Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Ia zat yang maha baik, yang terus-menerus mengurus kita, nggak peduli kita berapa kali mengkhianatinya. Kepengurusannya sempurna, nggak pernah sedikit pun kita luput dari pengawasannya. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur, meskipun syukur kita tidak akan cukup mensyukuri betapa banyak nikmatnya. Namun semoga Allah selalu meridhai kita. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sekali lagi terima kasih kepada pihak MCI, Mualaf Center Indonesia, wabil khusus di cabang Jawa Timur, dan juga Dompet Al-Quran, Masya Allah, yang terus menjadi wasilah diadakan kajian ini. Izin seperti biasa ini saya sambil live kan. Sekarang baru ada sekitar 450-an orang. Nanti mudah-mudahan programnya juga bisa disampaikan. Teman-teman, ini adalah komunitasnya Ko Stefan Indra Wibowo, Masya Allah, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi pahala jariah bagi beliau. Nanti kita bacakan doa juga ya. Maka sebelum kita masuk ke kitab, seperti biasa kita sempurnakan dulu adab kita dalam membaca kitab dan juga untuk menjadi doa bagi penulis kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wali walidina wali masyayikhina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan di kitabnya. Kalau ada yang punya kitabnya, ini di halaman nomor 24 ya. Saya izin membacakan lafaz Arabnya. Qala musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah fi Kitabil Hikam, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlah yadkhulu biha midana fikrah. Ya. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berpikir. Tafakur. Tadi di sini disebutkan ada uzlah, menyendiri, ya. Dan Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa ini termasuk yang amat sangat paling berguna bagi hati, ya. Ngapain? Ketika kita menyendiri untuk masuk ke medan berpikir. Maka ini kita akan lihat contoh-contohnya ya. Tapi bagi orang yang akhirnya makin lama makin jadi manfaat, makin lama diuji makin dikenal orang, harus ada momen di mana kita terus punya waktu untuk sendirian. Sejatinya nggak sendirian sih, tapi berduaan dengan Allah. Ya, ada orang yang diuji jadi direktur. Dari pagi sampai malam ketemu orang, meeting, ketemu bawahan, memberi perintah, memberi nasihat. Ada yang diuji juga jadi kiai, ya. Ada yang diuji jadi artis, ada yang diuji jadi orang terkenal, omongannya didengarkan, ada yang diuji jadi pejabat, memimpin daerah seluas negara, ya, Masya Allah. Nah, yang paling berguna bagi hati, kata Syekh Ibnu Athaillah, itu adalah justru dengan masuk ke medan berpikir, menyendiri, uzlah. Karena Masya Allah, ketika akhirnya kita diuji populer, punya kekuasaan, terus kita nggak sambil pernah menyendiri, naudzubillah, akan bisa tergelincir kitanya. Karena sekali lagi, kita telah pernah sepakat ya, bahwa ketika di acara-acara apapun kan selalu dibuka dengan bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Dan dulu kita pernah bertanya, kenapa sih dua itu doang yang disyukuri? Emang punya jabatan gak nikmat? Emang punya duit gak nikmat? Emang punya istana gak nikmat? Ya, kenapa yang disebutkan hanya iman dan Islam? Karena sekali lagi, hanya dua nikmat itulah, iman dan Islam, yang nikmat yang tidak punya potensi jadi dosa. Ya. Kalau yang lain punya potensi jadi dosa. Ada orang masuk neraka gara-gara hartanya? Ada. Ada orang masuk neraka gara-gara jabatannya? Ada. Tapi nggak ada orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya.
Ya. Nah, kalau kita semakin besar, semakin diuji dan akan punya amanah besar, terus nggak pernah uzlah. Uzlah di sini nanti kita secara bahasa, secara lughah memang artinya menyendiri, tapi bukan berarti kita yang harus oh, bertapa di tengah hutan, di bawah air terjun, enggak. Ya, sesederhana di ruangan kosong tidak ada siapa-siapa. Contoh di kamar kita sendiri, uzlahnya seperti apa? Bangun di sepertiga malam, bersujud menyembah Allah. Di situ ada momen di mana kita bisa benar-benar jadi hamba lagi sebenarnya. Dan ada momen di mana kita benar-benar mengingat, ya Allah, ini aku hambamu. Akhirnya bisa sholat ini pun engkau yang tolong. Kalau engkau tidak menolong, maka apain hamba juga nggak bisa. Masjid depan rumah, ya. Allah nggak berikan hidayah, nggak nyampe itu, masya Allah, ya. Tapi kalau misalkan sudah niat untuk berbuat maksiat, naudzubillah, kadang ada tempat maksiat yang sejauh apapun bisa didatangi, ya. Maka itu naudzubillah. Ada guru-guru kami, masya Allah, ketika lagi masak garam habis, garamnya murah, warungnya 5 langkah depan rumah, uangnya juga ada, ya. Tapi ketika akhirnya garamnya habis, minta berdoa ke Allah, ya Allah, hamba butuh garam, ya Allah. Ini hambamu yang lemah. Kalau misalkan engkau tidak menolongku untuk bisa memiliki garam tersebut, nggak bisa nyampe. Ya, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mengantarkan sekantung garam tersebut, Allah tidak berikan izin, nggak akan nyampe. Ya, ada momen di mana kita menyendiri dan di situ kita berpikir tafakur tentang siapa diri ini, berusaha jujur tentang siapa diri ini. Ya, tentang siapa diri ini, bahwa diri ini adalah hambanya Allah yang lemah, yang jahil, yang fakir, yang zolim, yang dimana ketika siang hari kita dipuji orang, dikagumi bawahan kita, dikagumi orang-orang yang mengikuti kita, ya. Tapi kalau misalkan kita berusaha untuk jujur, kita dipuji itu ada dua alasannya. Satu, kita dipuji karena aib kita ditutup sama Allah. Pasti kita punya hal yang nggak mau orang lain tahu. Apa saja yang pernah kita lakuin lagi sendiri, pernah nonton apa aja di handphone di kala kamarnya lagi sendirian, ya. Semuanya Allah tutup sehingga akhirnya ada orang yang masih menghormati kita. Dua, ketika kita dipuji sejatinya adalah karena Allah yang dipuji, bukan kitanya yang dipuji. Dipuji cantik lah, emang kita mendesain sendiri. Ngedesain pengen punya hidung kayak prosotan TK, ngedesain pengen punya alis kayak ulet bulu. Enggak bisa ya. Di alam rahim kita nggak mesen, nggak ngapa-ngapain. Tahu-tahu lahir. Maka layakkah kita dipuji atas sesuatu yang tidak kita upayakan? Ada yang desain Allah. Maka nggak ada layak-layaknya orang menjadi sombong. Apa yang bisa disombongin? Ya, kemampuannya, kesanggupannya dari Allah. Apalagi hamba yang sholat. Sholat itu sehari nyebut minimal 17 kali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus berarti itu kita mendeklarasikan di seantero alam semesta yang begitu luas ini cuma satu yang layak dan punya hak untuk dipuji, Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu untuk dipuji, untuk dapat likes, subscribe, lain-lain ya, followers, ya, membuat ngerasa diri ini layak dikagumi, harusnya aku dipuji orang, ya. Maka insya Allah, berarti kita sedang berusaha mencuri haknya Allah untuk dipuji. Enggak lah, kita mah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya. Sehingga kalau ada itu, punya pondasi kita ketika akhirnya nanti diuji seperti apapun, ya. Karena toh akhirnya dunia datang ya. Kalau kita bicara tentang sahabat-sahabat zaman dulu, kita telah pernah bahas sahabat-sahabat itu. Kalau kita bicara tentang mereka, mereka kan akhirnya ada yang jadi kaya, ada yang jadi punya kekuasaan. Tapi sekali lagi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, tokoh-tokoh yang juga dikenal karena kekayaannya, kita berani bilang, guru-guru kami selalu ngasih tahu bahwa kaya di zaman mereka itu cuman efek samping, ya. Yang mereka kejar benar-benar adalah ridho sang pemilik kekayaan, Allah. Salahnya kalau Allah udah ridho, mudah bagi Allah nitipin kekayaan. Karena kalau zaman kita sekarang mah duha juga biar supaya kaya, biar tokonya rame. Sedekah juga biar dibalas 700 kali lipat, ada hitungannya. Kalau dulu ada film di SCTV itu, si siapa sih namanya? Bang Bang Madun, Bang siapa ya? Yang di situ memang film komedi itu ya. Dia Oh, cerita, dia nyebutnya aku orang terlanjur kaya. Kalau habis sedekah dicatat, habis sedekah 10.000, nanti harus Allah ganti nih 700 kali lipat. Nah, untuk ya dicatat semuanya. Tuh, jadi potret ya, buat gambaran, Masya Allah. Tapi sekali lagi, enggak. Bahwa sejatinya Allah yang memampukan.
Allah yang membuat kita bisa untuk bisa lakukan itu semua, ya. Dan ketika kita berusaha untuk menjadi hamba yang menjadi ridha Allah, mendapat ridha Allah, ketika kita tidak berusaha berpikir, masuk ke medan berpikir, bertafakur menyendiri, ya, lalu akhirnya ujian itu datang, populer, dikagumi, ya, naudzubillah, bahwa sekali lagi itu masih berupa bukan jadi nikmat. Tapi apa dong berarti? Ujian. Kita telah bahas berkali-kali, kok gaji saya dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini nikmat bukan? Bukan. Apa dong berarti? Ujian. Kapan harta itu jadi nikmat? Kalau bisa kita jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Kalau kita gunain yang nggak tambah dekat kepada Allah buat maksiat, ya udah harta itu musibah. Meskipun hawa nafsu kita senang menerimanya, ya, sama jabatan dan yang lain-lain juga gitu. Ya, itu ya tadi para sahabat ngejarnya yang dikejar adalah ridhonya Allah. Ya, dan secara akal masuk akal lah jelas ketika akhirnya ini hamba tambah takwa, tambah jujur, tambah rendah hati, tambah tawadu, tambah bisa amanah, tambah bisa dipercaya, ya, tambah dekat sama Allah. Kira-kira kalau kita punya duit pengen buka usaha, yang diajak yang pintar tapi licik atau yang sederhana tapi takwa, jujur dan tawadu? Pasti yang kedua, insya Allah. Jadi otomatis dunia juga ngejar gitu. Ketika kita dekat sama Allah dan selanjutnya. Kita pernah disebutnya ngejar bayangan ya. Ngejar dunia tuh kayak ngejar bayangan. Kita kejar dia ikut lari. Tapi kalau pengen dikejar-kejar dunia, sebagaimana kita tinggal balik badan, kita lari. Nanti bayangan yang ngejar-ngejar kita. Ada ucapan yang memang disebutkan, kata ini bukan dari tokoh muslim sih. Walaupun ada yang menyebutkan bahwa disebutkan beliau itu bisa jadi adalah seorang muslim. Namanya adalah Lao Tzu, ya. Ini kalau di di orang-orang Cina asli suka ada pelajaran sejarah mengenai beliau. Beliau bilang kayak gini, kalau kita ingin menangkap kupu-kupu, jangan dikejar, nggak capek, nggak akan dapat, ya. Tapi kalau pengen dapat kupu-kupu, tanam bunga. Nanti kupu-kupunya datang dan nggak cuma kupu-kupu, capung dan lain datang semuanya, ya. So kalau pengen nangkap ayam, jangan dikejar ayamnya. Selincah apa kita bisa ngejar ayam, ya. Tapi kalau mau taruh makanan di situ, datang nanti ayamnya, ya. Tinggal ditutup nanti pakai karang, pakai kandang, selesai. Ya, jadi kadang kita masya Allah pengen ngejar dunia, ngejar popularitas, jabatan, ya Allah. Itu semua masalahnya titipan. Yang kalau yang punya nggak nitipin nggak akan bisa masalahnya. Ya, makanya ada orang kan yang dari gelap sampai gelap nyari duit, kaya enggak, utang banyak. Ya, udah nyari duit dari sebelum subuh udah keluar rumah. Setelah Isya masih di luar rumah, belum pulang-pulang. Nggak ada waktu buat anak, istri, orang tua, kaya enggak, sakit-sakitan iya. Ya, naudzubillah. Maka ini jadi masalah. Ya, sekali lagi, ketika akhirnya kita benar-benar tambah dekat kepada Allah, takwa sekali lagi lah dunia mengejar efek samping. Bagi teman-teman kita yang mungkin di sini masih ada pemuda, yuk, ya, jangan fokus hanya sekedar oh mesti viral, mesti terkenal. Enggak, kalian tingkatin kualitas diri, dunia ngejar-ngejar kalian. Kayak orang kadang nyari kerja ya, sebar CV, hari ini berapa ke 10 perusahaan, besok 10 perusahaan lagi, terus disebar, ya, mengira itu bakal jadi sumber rezekinya. Padahal ketika akhirnya diterima, dia tidak meningkatkan kemampuannya, nggak punya skill, sebulan dipecat. Ada yang mesti harus lebih kita lakukan daripada nyebar CV. Tingkatin kualitas diri kita. Tentunya nggak cuma kedekatan kepada Allah, tapi juga silakan kepada diri. Ningkatin kemampuan, ningkatin skill. Sampai kalau Allah izinkan kita punya kemampuan ahli, bismillah. Ya, dicari sama Allah, sama orang. Saya kenal seorang fotografer yang benar-benar ahli, seumur hidup nggak pernah nyebar CV. Ya, tapi dunia ngejar-ngejar dia. Kenapa? Karena sudah ahli. Pak, pengen difoto sama bapak nikahan saya. Kapan? Bulan depan. Oh maaf, penuh sampai 2 bulan ke depan. Ya udah nggak apa-apa Pak, 3 bulan lagi juga. Loh katanya nikahnya tadi bulan depan. Nggak apa-apa, asal di fotonya sama bapak saya rela ganti jadwal nikah. Kenapa? Saking ahlinya. Dunia nyari. Ya. Kalau kita tidak, kalau kita lembek sama diri kita, dunia bakal datang kepada kita dengan keras. Tapi kalau misalkan kita keras sama diri kita, ya, dunia akan datang dengan lunak kepada kita. Apa kok maksudnya keras kepada diri? Ya, saat orang lain tidur kita latihan. Saat orang lain malas-malesan kita belajar. Saat orang-orang lain lagi main game kita terus ningkatin kemampuan diri, ningkatin ini. Nanti ketika akhirnya dunia nyari jangan kaget.
Waktu kecil kita sama-sama bisa duduk satu bangku, ya. Tapi ketika 40 tahun kemudian setelah lulus SMP, ada yang jadi konglomerat, ada yang malah punya utang banyak. Apa perbedaannya? Bisa jadi cara mereka menggunakan waktunya. Dan ini Nabi, Masya Allah, beliau sempat pernah uzlah. Sebelum menerima wahyu, beliau ngapain? Menyendiri di Gua Hiro. Ya. Dan itu untuk medan berpikir, itu bagus sekali. Ya. Sehingga ketika akhirnya di waktu menyendiri itulah berkontemplasi kalau bahasa di Indonesia kan ya, mendekatkan diri kalau zaman sekarang karena ajaran Islamnya sudah jelas, kita bisa ngapain aja, curhat kepada Allah, bercerita kepada Allah, bertanya kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta tujuh kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, ya, menyadari ya Allah siang ini dipuji, ya. Misalkan naudzubillah dipuji terkenal, orang-orang mendengar ucapannya. Orang dengar ucapannya bisa dapat manfaat, dia bisa jadi pahala dan masuk surga. Tapi bisa jadi di sini satu-satunya yang gagal masuk surga justru yang berbicara. Kenapa? Ketika niatnya salah, terlena dengan pujian, ngerasa dirinya layak dipuji. Makanya punten ya, ini semua yang hadir di sini baik yang di Zoom maupun yang di live, kajian ini atau diri ini baru berhasil kalau kalian ingatnya sama Allahnya, bukan malah ingat sama makhluknya. Kalau ternyata beres kajian ini yang diingat, si Koko, si Koko, si Koko, berarti mohon maaf saya gagal. Bisa jadi malah jadi dosa buat saya. Karena seharusnya yang semakin kita ingat adalah Allahnya, ya, bukan 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 sama makhluknya. Makhluknya mah nggak bisa apa-apa. Detik ini disuruh Allah mati juga mati, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nego, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Masya Allah. Dan sekali lagi ada Alkomokola Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa di sini disebutkan yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman keyakinan, ya. Karena ketika akhirnya kita makin sering ngaji, makin takwa kepada Allah, harus yang bertambah nggak cuma ilmu, ya, tapi adalah yakinnya, ya. Karena kalau misalkan sekedar tahu ilmunya, ya koruptor juga tahu sih korupsi itu salah, maling juga tahu mencuri itu salah gitu ya. Pemabok juga bahkan tahu mabuk tiap hari itu nggak bikin badan sehat, malah bikin jadi penyakit, ya. Tapi yang kurang apanya? Yakinnya. Karena kalau yakin udah benar-benar di hati itu Masya Allah tenang hidup, mau diuji kayak gimana juga. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat kita pernah membahas ketika beliau diuji harus masuk ke dalam api, ya. Beliau ketika diminta masuk ke dalam api, tahu ini api panas nih. Ini api bisa ngebakar nih. Yakin, api ini panas, ya. Tapi beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada yakin api panas. Apa saja yang beliau yakini? 1, beliau yakin bahwa kalau kata Allah saya mati, nggak usah pakai api kayak ginian. Kata Allah mati sekarang tanpa sebab juga bisa mati, ya. 2, beliau yakin bahwa kalau kata Allah saya nggak akan mati, jangankan api kayak ginian, kumpulin seluruh gunung berapi di planet bumi, semuanya tumpah, meletus, lahannya tumpah kepada badan beliau, kata Allah nggak mati, nggak akan mati. Ya, itu keyakinan beliau yang kedua. 3, ketika beliau sudah melakukan itu semua untuk Allah terus beneran mati, ya, maka Allah yang punya gelar maha baik pasti akan membalas dengan balasan yang jauh lebih besar dan lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal tersebut, jalan ke dalam api. Allah jadikan dingin api tersebut. Masalahnya mah ya Allah, kita mah jangankan masalah hidup mati atau akidah. Ya Allah, kalau riba nggak boleh sih, tapi kalau nggak kayak gini, nggak ikut leasing, saya nggak bisa dong punya motor. Riba, akhirnya nyicil. Ya. Ya Allah, ini gimana nih kalau nggak bisa beliin handphone baru nih buat pacar. Nauzubillah udah niatnya buat dosa segala macam. Gimana dong duitnya kurang? Tenang, pinjol, tentang modal foto sambil nunjukin KTP, cair duit. Gak peduli itu riba. Nauzubillah. Ya. Ingat, yang paling bahaya dari dosa itu bukan azabnya. Ulangi. Yang bahaya dari dosa, paling bahaya dari dosa bukan azabnya, ya. Tapi adalah apa? Ketika kita meremehkan dosa adalah kita semakin terbiasa dengan dosa lain, tergelincir, nggak ada ngerasa bersalah, ya. Kita coba ambil ibroh ya. Saya izin mengulang ini ya. Ini kisah nyata nih. Sebuah keluarga kecil, di dalamnya ada pasangan suami istri. Allah anugerahkan beliau ini punya usaha, suami istri ini.
Usahanya lancar, walaupun nggak konglomerat, nggak berlimpah miliaran, nggak gitu ya. Tapi usahanya lancar, selalu cukup. Tapi punya cita-cita secara manusiawi, pengen usahanya gede, sah-sah aja sih ya. Dan dua-duanya ngaji, tahu riba itu nggak boleh, tapi butuh suntikan dana. Makanya coba nyari pinjaman yang tidak ada bunganya, tapi ternyata nggak ketemu-ketemu. Tapi karena saking pengennya membesarkan usaha, akhirnya nekat suami istri ini bersepakat bahwa ya udah nggak apa-apa lah sesekali ini untuk masuk ke dalam riba. Nanti tinggal kita sedekahnya dibanyakin. Nauzubillah. Qadarullah mereka ambil riba, dapat tambahan dana, dan akhirnya makin besar usahanya, beneran tambah kaya, beneran jadi konglomerat. Ya, ketika akhirnya beneran jadi konglomerat, ya, ketika dosa itu sudah terjadi, apa hukuman pertama dari Allah? Bukan azab, ya. Apa hukuman pertamanya? Akhirnya sudah yang tadinya sholatnya tepat waktu, akhirnya yang tadinya zuhurnya tepat waktu jadi setengah tiga, asarnya tepat waktu jadi jam setengah enam, ya. Padahal nggak cuma tepat waktu, yang suaminya mah tepat waktu berjamaah di masjid saf paling depan. Tapi ketika sudah mulai meremehkan dosa dan tidak ditobati, apa yang terjadi? Akan mulai terbiasa meninggalkan amal soleh tanpa ada perasaan bersalah. Mulai nggak pernah ikut ngaji. Awalnya nyesel, sekarang nggak ada ngerasa bersalah. Lama-lama kadang kecapean ngurus usaha, bangun, nggak subuh nggak kebangun, bangun jam 9, sholat subuhnya jam 9, nggak ngerasa bersalah. Kadang jam 9 udah harus meeting, sibuk, nggak sempat, bablas, sholat subuhnya. Ya, Insya Allah. Apa yang terjadi selanjutnya? Hukuman selanjutnya ketika sudah terbiasa meninggalkan kebaikan, maka akhirnya ketika sudah terbiasa meninggalkan kebaikan dan tidak pernah menyesal, maka akan meremehkan dosa, mulai tergelincir dosa kecil, ngelakuin, terus dilakuin. Ketika dosa kecil juga tidak ditobati, terbiasa untuk dilakukan, atas takdir Allah, naudzubillah, akhirnya suaminya tergelincir dosa yang amat sangat besar. Yang secara syariat kalau suami ngelakuin dosa ini, sang istri punya hak untuk minta diceraikan. Kita nggak perlu bahas dosanya apa, ya. Tetap aja dosa, ya, dosa besar, ya. Apapun dosanya, kalau udah dosa besar, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa ini, ya. Mereka bercerai karena broken home, anak-anaknya jadi pada rusak, bermasalah, dan juga usaha karena stres, bercerai, berpisah, anak-anaknya bermasalah, usahanya bangkrut, jatuh miskin. Diawali dari apa? Meremehkan dosa. Ya, teman-teman, kalau kita ngelakuin suatu kesalahan, bikin dosa, terus besoknya dapat azab, demi Allah itu adalah pertolongan. Ya, demi Allah itu adalah pertolongan. Kenapa? Karena Allah izinkan dosa-dosa kita di DP-in dulu tuh di dunia. Karena kalau nggak di DP-in, salah. Ya, seumur hidup dosa nggak pernah dibalas di dunia, maka ya bagaimana jadinya kalau semuanya harus dibalas di alam setelah kematian? Repot, Masya Allah. Ya, yang udah tergelincir gimana? Secepat-cepat selesaikan dan jangan pernah kena lagi, jangan pernah tergelincir lagi ke dalam dosa. Nggak cuma apapun ya, nggak cuma riba. Dosa apapun kalau tidak segera ditobati jadi masalah. Ya, dan itu dia tadi ya. Ketika akhirnya dosa yang bahaya itu bukan azabnya. Kita jahat sama orang, orang itu balas dendam jahatin kita. Demi Allah itu pertolongan. Karena akhirnya jadi jalan gugurnya dosa-dosa kita dibalas. Tapi yang paling bahaya kalau orang itu nggak ngebales. Dia nggak ngebales, malah bangun di sepertiga malam, mengangkat tangan, minta kepada Tuhan yang Maha Adil. Mau lari kemana, brother? Ya, urusannya udah sama langsung pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, ya. Atau yang lebih bahaya lagi kalau malah dianya membalas keburukan kita dengan kebaikan. Ya Allah, ketemu orang yang hatinya bersih, kita udah berbuat jahat, ya, dia malah lakuin kebaikan. Ketika kalau kita bisa cek buku pahala kita ternyata udah habis ditransfer ke beliau. Dan kalau pahala kita habis, dosa beliau ditanggung sama kita. Hancur, tekor, belum tanggung jawab kepada Allahnya. Ya, Masya Allah. Ya, kayak itu alhamdulillah. Ya, dan sekali lagi tenang ya. Kok semengerikan itu kan? Enggak, tenang ya. Kalau misalkan kita habis maksiat terus nggak langsung mati, sederhana. Berarti kata yang punya alam semesta,
kita masih diberi kesempatan. Yuk, kita buka nih ayatnya nih. Biar semuanya lihat. Quran surat 36. Mohon maaf, 35. 36 kan Yasin, di 35-nya. Ada surat namanya surat Fatir. Ini udah pernah diulang, tapi mudah-mudahan biar makin nancep diulang. Ayat paling akhirnya ayat 45, pojok kiri atas, sebelum Yasin. Silakan kalau pengen dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Apa artinya? Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bernyawa yang bergerak di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ayat ini berkata, ya, kalau misalkan ada orang, kalau misalkan setiap manusia di planet bumi ini, setiap dosanya dibalas kontan detik itu juga, mati semua. Allah bilang tidak disisakan satu makhluk bernyawa pun di muka bumi. Kenapa? Berarti kita semua nggak lolos dari dosa. Maka gara-gara ayat ini juga, kalaupun mata kita ngelihat, kok saya ngelihat dia maksiat, nih saya saksi mata bener-bener ngelihat dia maksiat nih depan mata saya. Terus kalau dia habis maksiat, terus orang yang kita lihat maksiat nggak langsung mati detik itu juga, demi Allah, berarti yang punya alam semesta ini aja masih kasih dia kesempatan. Gak ada hak sedikit pun bagi kita menjudge dia sebagai ahli neraka, calon masuk neraka dan segala macam. Apa hak kita? Kita juga sama-sama hamba Allah yang pernah diampuni kok dosanya, ditutupin dosanya, ya. Kenapa tuh lihat ayat ini bilang kalau misalkan semua dibalas kontan udah mati, kita nggak ada di muka bumi ini, ya. Tapi semua ditunda sampai waktu yang ditentukan, kita dikasih waktu tobat, ya. Makanya kalau ngelihat orang maksiat, kok beneran maksiat depan mata, udah tenang aja, ya. Kalau ternyata akhirnya dia malamnya tobat, ampunan Allah jauh lebih luas. Kalau Allah udah benci sama perbuatan manusia itu, mudah dimatiin waktu maksiat. Kenapa dia masih hidup setelah bikin dosa? Sederhana, kata yang punya alam semesta ini, Allah masih ngasih kesempatan. Maka kenapa kita hamba Allah yang sama-sama pernah diampuni kok nggak pernah ngasih kesempatan? Ya, jangan sampai orang yang malah tobat malam diampuni, ya, karena ampunan Allah jauh lebih luas. Yang maksiat dianya udah diampuni, kita yang dapat dosa sampai bulan depan. Gara-gara apa? Kita gagal jaga hati, kita gibahin dan lain-lain. Kok ini orang nih, masa sedekahnya terang-terangan, pasti dia pengen ria. Enggak lah, bukan urusan kita, tenang aja. Kok kalau beneran dia ria gimana? Ya kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Ketika kita meninggal ditanya kelakuan masing-masing. Ya, kalau ternyata nggak ria, kita jadi fitnah, belum dosanya. Ya, enggak lah, udahlah lempeng aja, lurus di jalan Allah. Itu kalau ke orang. Kalau di jalan diri sendiri, ya Masya Allah. Setiap kali kita habis maksiat, terus kita nggak langsung mati, habis bikin maksiat nih di kamar sendirian, ya, berbuat yang tidak baik, ya, naudzubillah, ya. Terus habis itu kita nggak langsung mati, sederhana. Allah yang punya surga masih ngasih kita kesempatan tobat, ya. Maka yang harus paling pertama dilakukan selepas kita bikin dosa terus nggak langsung mati, ya, tobat. Kalau bisa sholat tobat, ya. Kok sholat tobat tuh waktunya kapan? Bebas. Bebas. Boleh siang, boleh malam, ya. Tapi kalau ditanya kapan waktu paling tepat untuk sholat tobat, sesegera mungkin setelah selesai berbuat dosa. Ya. Masya Allah. Ya. Terus kalian menutup sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Ini ada Masya Allah kutipan dari ulama zaman dulu. Ulama salafus salih. Sahal bin Abdullah Atusyari rahimahullah. Beliau berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam dan dengan itu tercapai derajat wali. Ini beliau mengumpulkan nih orang-orang yang akhirnya jadi wali Allah, kekasih Allah, ya. Siapa saja? Apa persamaan di antara semua wali Allah yang pernah mereka sebutkan? Ini wali Allah ya, kekasih Allah, orang mulia di sisi Allah, soleh luar biasa, takwa luar biasa, dan mungkin punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa, ya. Masya Allah. Apa saja persamaan dari semua orang solih kekasih Allah yang pernah beliau temui? Ada 4.
ya. Yang pertama lapar, yang kedua diam, yang ketiga menyendiri, yang keempat bangun malam. Kita bahas yang pertama ya. Semua kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang luar biasa soleh ya. Satu, persamaan mereka semua yang pernah beliau temui, lapar. Ingat, bukan berarti nggak boleh kenyang ya. Banyak hadis tentang makanan sebetulnya ya. Kita nggak akan cukup bahas semuanya, tapi memang ternyata baik Nabi kita maupun orang-orang soleh terdahulu itu lebih terbiasa, lebih sering lapar daripada kenyangnya. Dan bahkan punten, bukan berarti nggak punya duit ya. Tapi ya bagi mereka makan tuh secukupnya. Makan tuh supaya biar sehat, supaya bisa ibadah. Kalau mungkin di zaman sekarang manusia makan untuk nguasin nafsu saya. Katanya di situ paling enak, mesti berangkat ke sana. Padahal ketika akhirnya nyobain makanan yang di sana beneran enak dan harganya mahal, ya stick tenderloin seharga 500.000 dengan tempe yang itu juga habis keinjek angkot gitu ya. Ketika dikunyah dan akhirnya masuk tenggorokan, pas udah nyampe sini mah rasanya sama nih. Bedanya cuma dari mulut sampai tenggorokan. Itu cuma berapa senti itu? 5 senti. Tapi orang bisa gila-gilaan untuk mengejar itu semua. Ya, lapar. Kalau kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ini ada nih. Saya punya versinya yang 2 jilid. Jilid 1 sama satu lagi ada yang jilid 2-nya. Ya. Di situ ada di semua, kalau kalian udah khatam bacanya, di situ ada bab tentang keutamaan lapar. Ya. Apa maksudnya keutamaan lapar? Bahwa ketika di dalamnya ada salah satu hadis menyebutkan ada sahabat yang lagi sholat pingsan. Ketika bangun dikira dia udah gila gitu ya. Kok bisa pingsan? Ketika ditanya kenapa kamu pingsan? Saya lapar. Insya Allah. Apa komentar Nabi ngelihat orang pingsan saking laparnya pas lagi sholat? Nabi berkata yang artinya kalau orang ini tahu ganjaran sebesar apa yang akan diterima oleh dirinya nanti di sisi Allah, gara-gara dia menahan laparnya, niscaya dia pasti ingin lebih lama menahan laparnya, ingin lebih lapar lagi daripada itu. Ya, Insya Allah enggak rugi lapar ya. Makanya lama-lama akhirnya sudah terbiasa lapar, puasa ayamul bid sebulan 3 hari. Lama-lama naik Senin Kamis, lama-lama naik puasa Nabi Daud. Ya, terbiasa gitu. Sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari tidak. Ya, salah satu istilah puasa Nabi Daud kan puasa setengah kehidupan. Ya, sehari makan, sehari tidak. Kadang pas lagi nggak puasa, nggak ada yang traktir. Giliran puasa, teman ulang tahun 3 kali ada teman, tiga-tiganya ulang tahun, tiga-tiganya naktir sarapan, naktir makan siang, naktir makan malam. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tapi pas lagi puasa, Masya Allah. Ya, maka mau nggak mau batalin. Orangnya nggak ngerti lagi. Ya, karena kadang memang disunahkan kalau misalkan, oh tuan rumah nih udah main jauh-jauh, udah masakin, masa nggak dimakan, tolong dibatalin lah. Permintaan tuan rumah, ya, itu bisa membuat kita punya uzur untuk membatalkan puasa kita. Dan bahkan bisa jadi pahala. Tapi ternyata dia bilang, oh puasa ya, ya udah yuk semua makan di dalam biar dia di luar sendirian biar nggak ketahuan. Insya Allah kasihan ya. Maka jadi terus puasa. Tapi lama-lama jadi biasa aja gitu. Makan nggak makan, sahur nggak sahur, biasa aja. Akhirnya lama-lama diri ini mulai lepas gitu dari yang tadinya harus makan ini, harus terbiasa dengan nafsu itu dan segala macam. Enggak, karena sudah terbiasa menahan nafsu. Ya, menahan nafsu, menahan syahwat, menahan lapar. Lama-lama tingkat takwanya. Makanya kebanyakan lapar. Dan lapar bagi mereka dulu bukan aib orang-orang soleh terdahulu. Padahal masih banyak yang pada kaya-kaya juga. Ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan pada kaya, tapi mereka ahli puasa juga semuanya. Ya, terbiasa lapar nggak masalah ya. Lapar bukan tanda kehinaan. Ya, daripada banyak perutnya besar, buncit, besar, tapi hasil korupsi, hasil utang atau hasil nyuri, ya, dan jauh dari Allah, apa jadinya? Rugi lah ya. Yang penting Masya Allah. Yang kedua, diam. Ya, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya, barang siapa yang dia percaya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut. Ya, berkata yang baik atau diem. Ya, berkata yang baik atau meneng wae, diem aja ya. Meneng wae. Atau bahasa Sundanya mah cicing gerak ya. Atau ngomong wae, Masya Allah. Picuy kalau misalkan bahasa Mandarinnya, Insya Allah. Udah jangan banyak ngomong, tapi banyak diem. Kalau pengen berbicara pilihannya cuma 2, kebaikan atau diam. Ya, Insya Allah.
Dan ini terdapat ya, karena benar-benar menjaga lisannya banget, Pak. Kita tahu kan ya, ke hadis yang menceritakan Nabi diperlihatkan isi neraka, lalu ditanya apa yang paling banyak membuat mereka masuk neraka, wahai Nabi? Ada dua jawabannya. Satu lisannya, dua kelaminnya. Ya ini yang paling menghancurkan. Iya, ada orang sholat mah sholat tapi lisannya nyakitin. Tahu nggak? Ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, kalau misalkan ada seseorang yang tetangganya nggak selamat dari lisannya nih, ya, maka dia bukan golongan kami, ya. Nggak diaku sama Nabi, ya. Segitu tetangga loh. Maka apa kabar? Ini orang sholat, ini baca Quran, tapi lisannya nyakitin istrinya, nyakitin anak-anaknya, nyakitin orang tuanya. Mohon maaf, surga bukan untuknya, ya, bukan golongannya Nabi, bukan umatnya Nabi, ya. Kak, jangan gitulah, nggak boleh. Kudu kebalik. Makin rajin kita ngaji, malah makin harus baik kepada orang-orang terdekat kita. Jangan ke orang teh sopan, masya Allah luar biasa. Giliran ke orang terdekat judes dimarahin terus ya. Kita lihat ya, masya Allah. Ada orang-orang tua, ada tamu sopan, masya Allah. Di rumah tamunya nggak ada, anak tadi dicubit, dipukul, dicaci maki, dibanding-bandingin, masya Allah. Ya. Dua diam ya. Yang ketiga ini tentang bahasan yang tadi ya. Hikmah nomor 12 menyendiri. Banyak tafakur, banyak menyendiri. Yuk mulai nanti malam sholat tahajud ya insya Allah. Ini amalan yang luar biasa ya. Nanti apalagi kalau masuknya ke ranah dakwah, betapa pentingnya itu tahajud. Dan Nabi sendiri sebelum diangkatkan, ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq surat 96 ayat 1-5. Waktu itu beliau baru diangkat jadi nabi, belum jadi rasul. Karena beda ya, kita tahu. Kalau nabi itu dapat wahyu dari Allah, risalah dari Allah, tidak diperintahkan menyampaikan kepada umat. Kalau rasul dapat wahyu, risalah dari Allah dan diperintahkan menyampaikan kepada umat. Oh, berarti kapan rasul kita diangkat menjadi rasul? Nanti setelah akhirnya kabur pulang ke rumahnya ya. Terus di situ nanti ada turun surat ke-74 Al-Mudaththir ayat 1-7-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah, situ kum bangkitlah ya, dan sampaikan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat. Di situ udah diperintah nyampein ke orang-orang, di situ beliau diangkat menjadi rasul. Tapi tahu nggak, sebelum surat 74 itu turun dulu surat 73-nya. Surat Al-Muzammil. Apa isi tentang surat Al-Muzammil? Lihat ayat-ayat awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Hal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya. Kumil laila ila qalila. Bangun kamu, bangkit di malam hari kecuali cuma sedikit, ya. Kapan bangkitnya? Bangkitnya nisfahu, setengahnya. Nah, Rasul tuh tengah malam udah bangun. Maka apa kabar dengan umatnya Nabi yang akunya pengen jadi hebat, ngikutin Nabi, ngikutin Al-Quran, tapi Nabinya tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun, belum tidur. Jadi gimana dong ya? Padahal kalau Al-Quran udah nyebut tuh pasti penting loh. Contoh, di dalam Al-Quran ada nggak aturan cara bikin sayur asam? Nggak ada. Tapi kalau misalkan dalam Al-Quran aturan bangun tidur ada. Tadi surat Muzammil, kapan bangunnya? Nisfahu awin kusminhu qalila, atau kurangin sedikit di antaranya. Ya, jadi sepertiga malam. Ya. Ya, betapa penting ya istirahat itu. Udah sampai diatur di dalam Al-Quran dan Nabi tidurnya seperti itu. Ya, Nabi itu tidur pada 3 titik setelah Isya. Kecuali kalau ada darurat, ada masalah, ada sesuatu yang penting, maka beliau tidak langsung tidur setelah Isya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, setelah Isya tidur. Bangun nanti untuk tahajud, setengah malam atau sepertiga malam. Lalu setelah tahajud, tidur lagi dulu sampai waktu subuh. Nanti waktunya sholat subuh, beliau bangkit lagi, sholat subuh. Ya, menunaikan sholat qobliyah subuh dan mengimami sholat subuh. Kapan tidur yang ketiganya? Adalah qailullah, sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ya, silakan, Masya Allah. Karyawan Google aja udah sampai dibiasain loh. Untuk supaya tidur siang. Katanya itu bagus untuk kecemerlangan otak dan lain-lain. Nah, Nabi udah lakuin 14 abad yang lalu.
ya. Dan yang keempat, bangun malam tahajud, ya. Ahli tahajud lah semuanya. Hanya para ahli-ahli Allah. Karena apalagi kalau kita udah di ranah dakwah ya. Kalau ditanya ada nggak sih amalan supaya kita bisa yang kita sampaikan tuh jadi kebaikan, bisa menyentuh hati orang lain. Masalahnya orang tuh yang dongeng bebas banyak, siapapun boleh berdongeng, ya. Tapi masalahnya bisa nyentuh hati orang atau tidak. Nah, hati itu hanya bisa disentuh dengan hati, ya. Banyak orang yang berkata, nah jangan ngerokok ya. Wah, tapi sambil ngebul. Nggak akan mempan ke orang-orang, ya. Nah, sholat, 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 tapi orang tuanya nggak sholat. Atau kadang orang tuanya sholat, tapi mukanya bete. Mukanya baru kelihatan bahagia kapan? Pas sinetron Ikatan Cinta muncul di TV bahagia gitu sumringah. Ya kelihatan sama anaknya. Oh, berarti nonton sinetron itu menyenangkan, sholat itu tidak menyenangkan. Ya, bangun malam. Nabi sebelum diperintahkan menyampaikan berdakwah dan tantangan dakwahnya luar biasa, ya. Kalau kita baca kitab-kitab sirah, masya Allah, di tempat seburuk itu dulu kita sempat bahas ya tentang latar belakang ke negeri Arab di zaman itu seperti apa. Ya, tahu-tahu beliau harus menyampaikan bahwa semua patung berhala dan semua yang kalian sembah di situ salah. Yang benar itu cuma Allah. Ya, gimana caranya supaya orang mau mendengar beliau? Ya, Nabi sebelum diperintahkan berdakwah memulai dakwahnya yang luar biasa itu, Nabi lebih dahulu disuruh tahajud, ya, daripada amalan yang lainnya. Maka masya Allah, semoga itu bisa kita amalkan sehingga akhirnya mengangkat kita kepada derajat dikasihin Allah. Ya, kalau alam bisawab mungkin segitu dulu yang disampaikan. Silakan masuk dulu. Saya kembalikan kepada Ustaz Agung. Barangkali Oke, ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Tafadhol. Oke, baik. Jazakallah khairan kasiron pada Koden Muslim yang telah menyampaikan materi. Alhamdulillah sangat bermanfaat buat kita semua terkait materi-materi tadi, dari mulai bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, kemudian menahan rasa lapar, bahkan juga bagaimana kita agar diam gitu ya terhadap masalah-masalah yang mungkin kita hadapi, dan juga bagaimana menyikapi kehidupan ini sehingga hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari kehidupan ini sangat banyak dan juga bisa membawa kita ke arah kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, oke, di sini sebelum kita bacakan pertanyaan, jadi alhamdulillah kajian ini terselenggara atas adanya kerjasama antara Mu'alaf Center Indonesia Jawa Timur dengan DEKI atau Dompet Al-Quran, yang alhamdulillah nanti kajian ini secara rutin kita laksanakan setiap hari Rabu, yang memang nanti kalau di sisi lain ada pemberitahuan ataupun pembatalan kita akan informasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi kalau untuk rutinitasnya kita laksanakan di hari Rabu. Nah, setiap pekannya. Nah, di sini tentunya yang kami laksanakan selain kajian, Mu'alaf Center Indonesia Regional Jawa Timur juga melayani program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan mu'alaf. Yang tentunya bersama MCI Jawa Timur kita membersamai mu'alaf-mu'alaf yang belajar agama ataupun juga sedang mendalami agamanya. Nah, di sini bagi Bapak Ibu juga bisa mensupport nih program kita di Mu'alaf Center Jawa Timur dengan cara transfer ke rekening BSI dengan nomor rekening 8808008808. Nah, nanti insya Allah akan di-share kembali di kolom chat oleh admin. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada DEKI juga, yaitu Dompet Quran Lembaga Amil Zakat, yang kita juga programnya bukan hanya tentang mu'alaf saja, termasuk kita tentang pendidikan, tentang kemanusiaan, ataupun juga tentang dakwah gitu ya. Nah, di sini juga yang lagi tren atau lagi rame sekarang di Cianjur, saudara-saudara kita terkena musibah. Nah, kami dari DEKI juga membantu korban-korban bencana alam di Cianjur sana, yang kita membangun, insya Allah nanti membangun hunian untuk para korban, hunian sementara. Kemudian kemarin sudah beberapa pekan lalu sudah juga membantu distribusi makanan, dapur umum, dan juga tempat ibadah, yang tentunya ini sangat bermanfaat buat korban, dan juga nanti secara tahapannya
bisa kita membantu korban dari mulai saat ini sampai nanti korban bisa mendapatkan hunian yang layak ataupun juga bantuan yang layak. Nah, di sini juga bisa melalui dompet Al-Quran Indonesia. Nah, tentunya Bapak Ibu jika bingung menghubungi siapa, bisa melihat di media sosialnya, khususnya Instagram ataupun TikTok juga kita insya Allah ada, tulis aja @dompet-Al-Quran. Nah, ataupun juga langsung aja tulis di TikTok dompet Al-Quran Indonesia. Insya Allah akan ada akun-akun kami yang bisa melayani pertanyaan Bapak Ibu. Oke, lanjut terkait kajian pada malam kali ini, kita langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat komentar. Tapi sebelum itu ini ada tambahan dari Pak Adeng Hidayat. Ini alhamdulillah beliau mengingatkan ya bahwa kajian yang hari ini itu bukan yang ke-12 tapi yang ke-13. Ya, terima kasih Pak Adeng Hidayat. Mungkin ini ya kesalahan tim admin kami ya untuk desain ininya. Insya Allah juga nanti kita lanjutkan Rabu depan ya di kitab yang ke-13, hikmah yang ke-13 di kitab Al-Hikam ini. Nah, yang tentunya kalau ini mengulang lagi kitab hikmah yang ke-12 ya, harapannya di sini kita bisa mendalami lebih lanjut ya, atau 2 kali pengulangan, mudah-mudahan ilmunya di sini bisa nempel lebih dalam gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Adeng Hidayat atas pengingatnya ya, mudah-mudahan jadi pahala buat Bapak dan keluarga. Ini tentunya berarti pengikut setia kajian kita pada pada setiap pekan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pahala. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Lisa Irianti dari Jakarta. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, ketika kita sedang menyendiri atau berduaan dengan Allah, bolehkah kita bercerita berkeluh kesah tentang beratnya kehidupan yang sedang dijalani? Soalnya suka berpikir nanti kalau mengeluh takutnya jatuhnya malah gak bersyukur. Terima kasih Ustadz. Jadi di sini pertanyaannya adalah ketika menyendiri ataupun juga berduaan dengan Allah, bolehkah kita bercerita tentang keluh kesah kehidupan kita? Nah, itu mungkin pertanyaan intinya, Kodenis. Tafadhal, mangga bisa dijawab. Baik, tadi pertanyaannya, kok waktu kita berduaan dengan Allah, ya, itu boleh nggak kita bercerita tentang masalah kehidupan yang begitu berat, ya? Karena takutnya dianggapnya mengeluh, karena kan semakin sering ngaji seharusnya semakin kuat imannya, nggak pernah ngeluh lagi. Tadi pertanyaan seperti itu. Maka apa jawabannya? Boleh. Kenapa? Karena mengeluh itu kalau ke makhluk sama ke status, kalau jatuhnya ke Allah nggak bisa dibilang ngeluh. Itu namanya menghamba, ya. Dan memang itu yang harus dilakukan. Jadi kalau mau silakan, tapi ke Allah. Karena kenapa? Kalau ke makhluk, satu nggak jadi solusi, dua kalau kita percaya yang bisa nyelesain masalahnya adalah makhluk, jadi syirik nanti ya, percayanya bukan ke Allah. Atau enggak, naudzubillah, masih beriman kepada Allah, tapi Allahnya ditaruh di pilihan terakhir. Udah minta tolong sana sini nggak ada yang bisa nolong, baru akhirnya minta ke Allah. Satu-satunya yang bisa nyelesain masalah malah ditaruh di peringkat terakhir. Kan ibarat kalau misalkan ada temen yang kalau lagi ada masalah baru nyari kita, kalau giliran lagi seneng sama teman-temannya yang lain. Kalau manusia mah gampang julid dah. Ketika akhirnya datang nih teman yang kayak gitu, ada masalah aja baru nyari gue. Giliran ada lagi senang, mana kemarin sama yang itu. Ya gitu kan ya, pengen ngomong kayak gitu. Allah mah enggak ya. Allah itu Masya Allah dengan maha baiknya tahu kita pernah maksiat apa aja, mudah Allah matikan pas lagi maksiat, enggak we ditutupin. Sampai ada seorang yang hatinya disentuh oleh Allah, beliau pernah berkata, kalau ada yang bertanya kepadaku siapa itu Allah, Allah adalah yang terus memberikan nafas melalui ventilasi kamarku padahal aku sedang bermaksiat kepadanya di dalam kamar itu. Masya Allah ya, itu maha baiknya Allah. Jadi silakan deh cerita apa aja, masalah apa saja ya Allah. Sampai tuh ya Allah ini hambamu yang lemah ya Allah, nggak kuat diuji kayak gini. Ya Allah temanku itu kenapa begitu? Ya Allah kerjaanku kenapa seperti ini? Teman-teman kerjaku silakan. Kalau ke Allah mah jadi kebaikan. Bismillah. Lama-lama ketika udah terus-menerus mendekat sama Allah, masa iya sih ketika akhirnya tambah dekat sama Allah, terus Allah nggak selesaiin masalah kita, pasti jadi masalah, jadi jalan keluar. Lama-lama ketika kalau masalahnya nggak selesai pun, Allah berikan hati yang kuat untuk menanggung itu semua. Itu salah satu nikmat loh, ketika akhirnya kita punya hati yang kuat menanggung itu semua.
ya. Ketika orang lain nggak sanggup, malah ada yang bunuh diri, kita malah bisa bersyukur, ya. Dan akhirnya lama-lama jadi kehilangan alasan untuk mengeluh. Akhirnya sekarang setiap kali tahajud sibuk syukur, sibuk syukur, sibuk syukur, nggak apa-apa, bertahan. Di kitab ini juga nanti akan kita temui ada ulama-ulama salih terdahulu yang menyebutkan beliau berlatih 20 tahun untuk bisa tahajud. Dalam artian beliau berusaha tahajud udah 20 tahun tahajud, ya. Kapan baru bisa ngerasain nikmatnya? Setelah 20 tahun tahajud, ya. Nah, kalau kita hijrah aja belum 20 tahun, udah gitu tahajudnya juga belum nikmat, atau kadang tahajudnya masih belang bentong, kadang tahajud kadang enggak. Proses perjuangan, ya. Nanti di bab ini, di bab selanjutnya akan ketemu, ya. Ulama-ulama yang disebutkan mereka baru bisa ngerasain nikmat tahajud kapan? Setelah 20 tahun tahajud. Ya, nggak apa-apa, proses. Ya. Allah menikmati itu, Allah mencintai itu, ya. Allah mencintai, jangan jangan menyerah, jadi diteruskan, ya. Bismillah. Dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan. Allah memilih kita untuk bisa berduaan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Jazakallah Denis. Jadi alhamdulillah tadi sudah terjawab ya. Jadi bagaimana juga bahkan ulama-ulama tadi dijelaskan sampai 20 tahun ya baru merasakan kenikmatan tahajudnya. Tentunya kalau kita mungkin baru sadar sekarang yang usianya 35 ataupun 30 ya tinggal ditambah 20 tahun ya. Mungkin di usia 55-an itu baru nyadar pentingnya atau nikmatnya tahajud. Itu pun kalau nggak keduluan maut juga ya. Itu ya, tentunya mudah-mudahan kita bisa merasakan kenikmatan itu sesegera mungkin ya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ini pertanyaan muncul dari WA grup ya, ini dari Teh Lisa Irianti. Terima kasih nasihatnya Ustadz. Baik, sama-sama Teh Lisa. Nah, oke, selanjutnya ini dari pertanyaan dari WA grup ya, grup kita ada grup juga di sini teman-teman mualaf. Nah, kemudian juga ada yang chat secara pribadi nitip pertanyaan ya, yaitu tentang bagaimana kita menghindari maksiat. Nah, sedangkan kita itu berada di lingkungan yang mensupport kita ataupun mengarahkan kita dalam hal kemaksiatan, dan secara ekonomi pun mereka mensupport kehidupan kita, dalam artian kita kesulitan untuk menghindar. Kalau mungkin kita menghindar, di sisi lain secara ekonomi juga kita turun atau bahkan kita diancam ya. Diancam ini konteksnya mungkin apakah di kriminal atau seperti apa gitu ya. Dan jadi intinya dia itu terjebak di lingkungan itu untuk meninggalkan kemaksiatannya sulit gitu ya, karena secara ekonomi, terus secara tadi ada ancaman juga kalau nggak ini misal dibunuh. Nah, ini bagaimana kok menyikapi atau menghindari kemaksiatan yang berada di lingkungan tersebut. Tafadhol, monggo Ko Denis. Baik, tadi pertanyaannya tentang orang yang lingkungannya maksiat dan bahkan didukung untuk maksiat, kalau ingin melepaskan diri itu diancam ada hukumannya. Maka Masya Allah ya. Mari kita jawab dengan secara ini, karena saya nggak pengen jawab ini secara hukum. Karena kalau secara fikih hukum ya antara boleh tidak boleh doang. Tapi di atas itu semua, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau sudah bicara takwa, maka fokusnya adalah mana yang membuat kita makin dicintai Allah. Punten, kita berusaha meninggalkan itu semua terus qadarullah mati, bukan karena mereka bunuh, tapi karena Allah yang menentukan mati. Dan kalau kita meninggalkan itu semua karena Allah, ya, sebagaimana kata Nabi Ibrahim tadi, ya Allah, aku telah meninggalkan ini semua untukmu, dan aku beneran mati, kau pasti tidak menyia-nyiakan. Nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Izin ya, izin banget. Diri ini dulu 3 tahun di Thailand itu di dunia perjudian, di kasino. Dikira gampang keluar dari dunia perjudian, ya, dunia mafia seperti itu, orang-orang jahat. Kalau secara ininya ya, ada konsekuensi yang harus dibayar. Tapi Bismillah, ketika kita takut sama ancaman makhluk, yuk berani gak kita malu? Allah juga ngancem kok di dalam Al-Quran dengan neraka. Tapi kok bisa lebih takut sama ancaman mereka daripada ancaman Allah? Ya, dulu memang pun walaupun ini kisah Nabi ya, Nabi Yusuf alaihissalam mendingan di penjara daripada zina. Ya, ini ajakannya ajakan yang nikmat loh. Cewek paling cantik senegeri tersebut, ceweknya yang naksir, ceweknya yang ngunciin, ceweknya yang muda, yang cantik, yang mau sama kita. Ya, beliau lebih milih di penjara. Ya,
Beliau yakin nggak akan disia-siakan ini kita sabar di dalam penjaranya. Bismillah, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dan banyak yang akhirnya mengalami, insya Allah ketika akhirnya dia udah minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah, enggak mudah bagi Allah untuk membuat orangnya dibulak-balikan hatinya, jadi nggak ingin mengganggu, mencelakai, atau dibikin jadi nggak bisa dicelakai, ya bangkrut duluan orangnya atau rusak duluan, gimana? Itu bisa jadi Allah ingin melihat kita sedang dalam kondisi seperti apa nih. Kita lebih memilih Allah atau lebih memilih mereka, ya, insya Allah. Walaupun tentu kadar dosanya berbeda. Maksiat yang dipaksa sama maksiat yang dengan tidak terpaksa, ya. Memang malah menikmati atau malah nyari, ya. Cuman tadi kalau udah judulnya dosa, walaupun awalnya dipaksa, bisa malah kayak bisa tergelincir kepada keenakan, ya. Makanya ya punten ya, orang tergelincir LGBT kan ada yang awalnya coba-coba atau bahkan dipaksa. Orang yang akhirnya tertangkap karena nyodomi orang kan karena ada kecilnya disodomi orang, dipaksa. Punten ini mah, ya. Jadi bismillah, selagi kita masih izin menjawab dengan jawaban yang yuk kalau bisa tetap tinggalkan. Ada konsekuensinya, ada yang berat, bahkan bisa nyawa kok ancamannya. Bismillah, izin banget. Walaupun saya nggak mungkin cerita detail, tapi keluar dari dunia perjudian di Thailand itu, di sana dunia, dan di mana saya waktu itu pegang begitu banyak data gitu, data rekening atasan, siapa, data-data pribadi, nama asli, alamat, apa segala macam, ya. Dan udah istilahnya udah jadi orang dalam gitu ya. Keluar malah milih jalan kayak gini, apakah dikira nggak ada konsekuensinya? Demi Allah banyak konsekuensi yang harus dikorbankan, ya. Tapi nggak ada yang pernah menyesal ketika sudah mencari Allah, sudah mengejar Allah. Bismillah ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, baik, jazakallahu khairan kasiran pada Kode Muslim. Oke, ini pertanyaan juga muncul lagi di kolom chat. Tapi sebelum dijawab, bagi Bapak Ibu, saya sampaikan di sini yang hadir pada kajian malam kali ini, mohon untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah di-share oleh admin melalui link Google Form. Harapannya kita tertib untuk pengisian formnya juga, kehadiran peserta yang hadir pada kajian malam kali ini. Tentunya kita harapannya selain dapat ilmu, selain kita mengikuti kajian juga dapat keberkahannya ya, melalui mengisi form ini juga, mengikuti kajian, mendengarkan, dan juga bahkan mencatat gitu ya, kalau mungkin ada yang di sini mengikuti dari awal. Nah, kemudian di sini muncul pertanyaan, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Ibu Sri. Bismillah, izin bertanya, baru saja ada teman saya yang menanyakan tentang transformasi saya bisa masuk Islam. Nah, kemudian ini teman saya Katolik, apakah tidak mengapa? Saya jawab terkait konsep Tritunggal yang membuat saya ragu akan keimanan Kristen. Nah, ini ya dari Ibu Sri ya. Mangga Ko Denis bisa. Baik, bismillah. Tadi ada saudari kita mualaf ya, lalu ditanya kalau terkait konsep Tritunggal yang beliau ragukan sehingga akhirnya memilih masuk Islam. Ya, ya tidak apa-apa, yang kami ketahui malah bisa jadi dakwah. Ya, beberapa waktu terakhir ini saya sedang menyelesaikan bukunya Ahmad Didat. Ini gurunya Dr. Zakir Naik, yang beliau bisa jadi lebih paham Bible daripada pastor-pastor di gereja-gereja. Dan beliau diawali dari mempertanyakan. Dan juga ada Syekh Yusuf Estes, kalau kalian lihat di YouTube, dulunya seorang, udah tingkatannya tinggi juga ya di gereja Katolik itu, Masya Allah. Dan akhirnya diawali dari mempertanyakan terkait Tritunggal, Trinitas itu ya, terkait apakah ramalan tentang Muhammad di dalam Bible begitu banyak ya, itu di buku itu juga dibahas dan begitu tebal dan banyak. Dan diawali dari mempertanyakan, toh fungsi akal itu untuk mulai mempertanyakan, mencari tahu tentang Allah ya. Dan Islam memang agama yang dituntut untuk menggunakan akal kita untuk mencari tahu.
dan untuk menambah ke arah keimanan nantinya. Dan ketika akhirnya dengan mempertanyakan dan akhirnya kita juga ikut menceritakan itu, ya bismillah, niatkan kepada Allah, bukan diniatkan untuk berdebat, mencari siapa yang lebih benar, lebih pandai bicara dan lebih pintar. Enggak, dimurtikan aja semuanya benar-benar hanya untuk supaya Allah ridho, jadi dakwah, jadi kebaikan, bersihin hati. Bismillah, menurut kami nggak apa-apa, silakan. Dia tanya ya jawab ya. Kalau enggak ya udah, bismillah. Kita fokus kepada kebaikan, tiap hari tambah ilmu, tiap hari tambah taat. Bismillah, semoga Allah memberkahi kita semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah atas jawabannya ke Denis Lim. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ading Hidayat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya ini alhamdulillah aktif di kepengurusan DKM Masjid sebagai si kepemudaan. Hanya saja dengan jabatan itu saya lebih memikirkan jabatan si kepemudaan, banyak yang harus saya agendakan program-program pemudaan. Kadang jadinya ibadah saya juga jadi nggak khusyuk karena lebih memikirkan si kepemudaan-nya. Kata Kodenis, penting sesekali menyendiri untuk bertafakur. Makanya saya putuskan untuk melepaskan jabatan itu. Apakah keputusan saya salah? Ya, seperti itu. Oh, enggak bisa di. Baik, bismillah. Di dalam terkait tadi ketika akhirnya dapat jabatan seksi kepemudaan tapi malah jadi sholat nggak khusyuk, ya kepikiran terus, lalu akhirnya biar bisa khusyuk lagi dilepaskan jabatannya. Masya Allah, ini unik nih sedih kasusnya. Tapi masalah kayak begini, di dalam Islam ada satu kaidah yang masih kita pegang, yaitu apa itu? Yaitu bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat diri kita tambah dekat kepada Allah. Maka coba dilihat, setelah udah melakukan keputusan itu tambah dekat nggak sama Allah? Tahajudnya tambah banyak, sholatnya makin khusyuk, sedekahnya tambah banyak, amal solehnya makin melimpah. Bismillah. Kalau itu benar-benar terjadi, maka bismillah. Mudah-mudahan itu jadi kebaikan. Ya. Tapi kalau ternyata enggak, biasa aja atau sama aja atau bahkan kendor, ya udah, mendingan stres mikirin umat daripada stres mikirin yang lain. Maka sebetulnya dikembalikan, Pak. Karena kalau udah pakai kacamata iman tuh nggak ada yang rugi. Semuanya jadi kebaikan. Tapi kalau ditanya sekali lagi, apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Bahkan jadi akhirnya kalau kita pengen berbuat sesuatu, tanya, ini Allah suka nggak? Ini bisa bikin aku tambah dekat kepada Allah nggak? Kalau misalkan iya, silakan diambil. Ya, dan jangan lupa istiqoroh, minta mohon petunjuk kepada Allah. Sisanya bismillah, mudah-mudahan Allah selalu berikan petunjuk dan terima seluruh amal solehnya Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Jazakallahu khairan katsiran pada Ko Denis atas jawabannya, yang tentunya di sini kalau misal saya juga bisa sampaikan terkait tadi ya Pak Adeng ya, Pak Adeng Hidayat, bahwa memang memikirkan umat itu juga harapan kita bisa mendekatkan diri kita juga ke Allah ya, mengingat banyak ke Allah. Kemudian juga di sini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga mensupport kita beraktivitas untuk mendekatkan diri ke Allah gitu ya. Nah, ini tentunya ini tergantung dari masing-masingnya bagaimana menyikapi dan mengatur konsentrasi ataupun waktu jadwalnya. Nah, tapi di sisi lain insya Allah kalau bisa dua-duanya, setelah membuat si kepemudaan itu, mengurusi si kepemudaan itu semakin rajin, taat, nah itu sangat luar biasa ya. Jadi setidaknya solehnya bukan hanya sendiri, tapi solehnya juga diterapkan di DKM-nya itu, seperti itu. Itu mungkin terakhir pertanyaan itu yang dari Pak Adeng ya. Alhamdulillah di kajian malam kita kali ini sudah terlaksana, atau barangkali terakhir ada motivasi ataupun closing statement ya dari Kodenis untuk para pendengar, Bapak Ibu jamaah yang mengikuti kajian di malam kali ini. Monggo, tafadhol. Baik, bismillah. Saya ingin mengulang-ulang kaidah ini biar hafal ya. Yakinilah, bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat diri ini tambah dekat kepada Allah. Kenapa semuanya serba Allah kok? Memang apa yang lebih penting dari Allah? Mati, yang nentuin mati Allah. Pengen surga, yang punya surga Allah. Takut neraka, yang bisa nyelamatin Allah.
Pengen rezeki yang bisa ngasih Allah. Semuanya punya Allah. Apapun yang kita inginkan, walaupun udah di depan mata, tidak diizinkan Allah untuk kita miliki, nggak akan bisa nyampe ke tangan kita. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai kita. Allah sayang sama kita, nggak akan terjadi. Sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin memberi manfaat kepada kita, mengantarkan sebutir beras saja kepada kita. Allah nggak kasih izin, demi Allah nggak akan nyampe. Terus tingkatkan takwa, terus jaga diri, terus perbaiki diri. Ketika kita dapat kepahitan, ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Dua-duanya jadi tiket utama ke surganya Allah. Itu kan tujuan utama kita. Selalu perbaiki hubungan dengan manusia. Ketika akhirnya kita dekat bertemu dengan orang lain, jangan sekali-kali merasa diri ini lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Minimal paling banter sama. Kalau bisa kita ngerasa lebih rendah. Ketemu sama yang lebih tua, oh umurnya lebih panjang, berarti pahalanya pasti lebih banyak dari saya. Ketemu sama yang lebih muda, oh umurnya belum sepanjang saya, berarti dosanya pasti lebih sedikit daripada saya. Terus ya. Kok tapi dia ternyata orangnya aslinya buruk, berbuat jahat segala macam. Ya udah, doakan, dakwain, jaga hati. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Supaya kita bisa terus berdakwah, perbaiki diri, jaga hati, bismillah. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Demi Allah murni atas kurangnya diri dan bodohnya diri ini. Mohon selalu dinasihati, dikoreksi. Ini bukan ngajarin ya, tapi ngajakin sama-sama mengingat Allah. Jika ada kekurangan, Allah dan Rasulullah terbebas dari itu semua. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur padanya. Mungkin segitu aja. Terima kasih Ustadz Agung dan Ustadz Agung. Sehat-sehat ya insya Allah dua-duanya. Oke, baik. Jazakallah khairan katsiran pada Ko Denis. Terima kasih banyak atas sampaian materinya yang tentunya alhamdulillah kajian ini mudah-mudahan kita harapkan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk ataupun niatan yang buruk ataupun sifat-sifat yang buruk, dan juga bisa mengantar kita nanti bersama-sama menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.